berbuat baik itu mudah, tapi konsisten berbuat baik itu yang sulit. Ya. Jadi itu Mas Agus. Jadi kalau berbuat baik sendiri itu banyak orang bisa Mbak Teni, tapi konsisten untuk berbuat baik, nah itu yang hanya saya sering sampaikan bahwa konsistensi itu menjadi doa yang kita minta kepada Allah, namanya ihdinas siratal mustaqim. Jangan ngantuk dulu ya, baru mulai ngantuk. Ihdinas siratal mustaqim. Itu apa artinya? Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang istiqomah, jalan yang apa? Bukan hanya lurus, tetapi istiqomah, yang konsisten, yang ajak, yang tidak belak-belok. Nah itu Mas Rizky. Makanya sampean dan saya minta kepada Allah, masabit imanana fit dini fit dunia wal akhirah wa husnul khatimah. Banyak orang mampu melihat kebenaran, tapi begitu kebenaran itu dirasakan agak pahit, apalagi kemudian dalam kurun waktu yang tidak sebentar, banyak orang kemudian minder atau mundur, sehingga yang masuk surga itu bukan orang yang pernah berbuat baik, tapi berbuat baik sampai akhir. Ya. Jadi yang masuk surga itu bukan orang yang pernah berbuat baik, tetapi orang yang berbuat baik sampai akhir. Kalau hanya pernah berbuat baik, mungkin hampir seluruh orang di dunia sejahat apapun pernah melakukan kebaikan. Tapi yang dituntut oleh Allah adalah yang berbuat baik sampai akhir. Ya. Nah, sementara godaan untuk konsisten itu sepanjang perjalanan hidup, nggak hanya sehari dua hari. Kalau kalimatnya zinalun nasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, zayin di situ dihiasi kehidupan kita ini, Mas Heru. Dan itu akan sampai nanti. Kayak ini, misalnya saya ini tanggal 5 undangan di Tabanan, habis itu tanggal 8 undangan di Kalimantan Timur, habis itu tanggal 5-14 boleh lagi undangan di Jawa Latih. Habis itu boleh lagi sampai nanti Maret undangan di UNED. Lah begitu itu ya, kadang membuat kita, apalagi misalnya yang undang Pak Surul adalah orang-orang yang misalnya nanti di UNED atau kayak yang undangan besok melatih latihan leadership itu di Hotel Aston gitu ya. Yang tentu para pembicara maupun para manajer yang saya akan latih itu gak bawa Luxio kan gitu. Sehingga saya sebagai pelatih kadang itu tadi terstimulasi untuk tidak konsisten, terstimulasi untuk cah Daniel. Ini ketin Daniel.
Orang Sumba ngerti Danius? Nggak ngerti ya? Siapa namanya? Ganda. Danio itu andaikan, gitu. Seandainya. Dan itu yang seperti yang saya tulis dalam quote itu, terhadap tawaran gemerlapmu bukan aku tak mau atau tak mampu, tapi aku dilatih untuk mampu mengendalikan kemauanku. Nah, mampu mengendalikan kemauan ini loh yang disebut istiqomah. Nah, kemauan kita lah macam-macam toh, Mas Nafi. Antara lain kemauan untuk aku tak istirahat, aku sampai di etapa sini saja. Ya Mbak, sampai di etapa sini saja. Pak Lili masih ingat di buku kreat dulu itu buku Kelesetan, mana Mbak Susi? Waktu itu Mbak Susi masih hamil siapa itu Mbak Susi? Tiara ya. Mulai dari belum hamil itu ya. Mulai dari belum hamil. Kelesetan, nggak ada gini Mas Maria, nggak ada tipe ini, tipe apa ya wis kelesetan itu saya ya. Mulai Mas Malik turu asal. Desek-desekan kalau Pak Madu. Perasaan tak boleh, tak boleh itu Mbak Bida. Bukan karena nggak tak suruh pulang, tidak mau. Masih lagi bucin-bucinnya sama SPMA. Mana cinta itu? Ya Carut. Nah, ayo. Jadi istiqomah itu ila akhiri hayat husnul khan. Nah, alhamdulillah, makanya tadi saya mulai kajian ini dengan apa? Dengan alhamdulillah kita diberikan kesabaran untuk bertahan. Alhamdulillah sampai yang bertahan ini ayo disyukuri karena sampai detik ini diberi Allah bertahan dalam perahu ini, ya. Itu satu tingkatan, satu kenikmatan dari Allah. Jadi tadi siang kita baca hadis, di mana hadis itu bicara begini, bahwa ternyata surga itu memiliki jenis-jenis tingkatan. Surga itu antara tingkatan yang bawah dengan tingkatan yang di atasnya itu seperti melihat bintang yang di langit, gitu Mbak Siti. Jadi misalnya tingkatan yang rendah ini melihat tingkatan yang di atasnya itu seperti melihat bintang di langit. Lah, kalau begitu berarti antar gang di surga itu, antar RT itu adalah jaraknya antar galaksi. Kan gitu mikirnya. Kalau Rasulullah bersabda, orang yang melihat surga tingkatan di atasnya itu seperti melihat bintang yang paling cemerlang di langit. Padahal kalau kita di bumi melihat bintang itu adalah ada di minimal tata surya lain. Padahal untuk sampai ke sana itu bisa bukan hanya ribuan kilometer, tapi satuannya sudah satuan jarak cahaya. 1 detik cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer. Saya ulangi ya,
1 detik cahaya itu sama dengan berapa? 300.000 kilometer. Nah, kalau 2 detik cahaya berarti berapa? 600.000 kilometer. Kalikan aja terus. Nah, padahal bintang yang kita lihat itu bisa jadi jaraknya ada yang 1 tahun cahaya, ada yang bahkan 100 tahun cahaya. Lah, betapa jauhnya itu. Makanya yang perlu kita dorong diri kita, seandainya nanti Mbak Ratna antara sampean ini kemudian beda tingkatan surganya, itu sejauh itu suami istri saja kalau beda tingkatan surganya, sejauh itu ya urusan gitu. Makanya saya pernah di satu pengajian dulu, ayo kita mulai bahas planning untuk di surga nanti itu 1 komplek perumahan saja lah. Meskipun komplek perumahan di surga pun tetap harus mengikuti standar surga, di mana pohon yang menghiasi taman-taman surgawi itu ada 1 pohon yang jika orang berkeliling dengan mengendarai kuda paling cepat sekalipun, maka dia memerlukan waktu 100 tahun belum sampai di ujungnya. Gitu. Nah, kalau lihat itu saja kita sudah bisa membayangkan. Makanya Hollywood mencoba memvisualisasikan dimensi alam lain itu dalam film Avatar misalnya. Di sana kan digambarkan satu lingkungan atau semesta yang penuh cahaya, yang bahkan pohon-pohonnya juga sangat super besar, ya. Nah, kesana kita sebenarnya berpikir dulu. Makanya di surga itu kendaraannya adalah buruk. Kendaraannya adalah cahaya. Buruk itu walaupun kilat, kecepatannya sudah kecepatan cahaya. Makanya nanti kalau misalnya Mbak Sarofah itu ada di planet gugusan misalnya Sirion, nah kemudian nanti Bu Brina ada di gugusan planet mana yang misalnya Megatron misalnya ini. Nah, sampai saling berkunjungnya di mana? Yaitu tadi secepat cahaya. Kendaraan yang paling cepat sekarang ini adalah pesawat-pesawat tempur generasi 5 yang mampu terbang di atas 6 kali atau 4 kali atau 5 kali kecepatan suara untuk kecepatan cahaya. Itu aja sudah bisa menghasilkan dentuman-dentuman avioniknya itu udah gitu. Nah, ini Pak Subur, ya apa caranya biar kita ini nanti di surga itu nggak terlalu jauh lah jaraknya itu dengan para nabi, para rasul. Memang kita nggak mungkin bisa satu panggung dengan para nabi, para rasul itu ya. Dekat mungkin masih bisa kita upayakan. Nah, ini yang harusnya kita upayakan. Karena apa? Mas Malik coba lihat belakang sana, Mas Malik. Siapa? Belakang sama siapa? Rambutnya gimana? Makin masih hitam, makin putih, makin putih. Setelah putih biasanya kemudian rata lagi. Begitu itu. Saya ini
harus pakai kacamata kalau melihat yang paling jauh siapa sekarang. Padahal umur saya baru 47. Baru 47 malu. Kalau melihat baca masih terang, tapi kalau melihat jauh ini sudah enggak. Iya Mbak Subi, saya lihat sampean aja tadi karena di WA Pak Ju bahwa Mbak Subi ngaji di sini. Artinya apa? Kita getting older. Kita makin hari makin tua. Dan kalau sudah tua kemana Pak Imam? Kemana? Kemana? Ya, maka ya sudah, ayo kita mulai sekarang. Itu tadi. Jadi antar rumah di surga itu jaraknya antar bintang. Yang kedua nih, tingginya atau jasadnya orang di surga itu kembali seperti dulu nenek moyang kita Nabi Adam, yakni 60 hasta. 60 hasta itu hampir sekitar 30 sampai 40 meter. 30 sampai 40 meter. Tidak terlalu besar. Kenapa? Karena alam di sana juga nggak sekecil ini. Ya tadi misalnya pepohonan sedemikian besar. Ya, kita segitu. Yang ketiga, di surga itu ada pasar. Ternyata di surga itu ada pasar, Pak. Siapa ini yang jualan? Apa lagi yang jualan nih? Ada pasar, berarti di dunia ini yang jualan batagor bisa jualan batagor. Sampai buru-buru. Serius ini, mutlak alaih. Jadi dia di surga itu nanti ada pasar, tetapi pasar itu hanya buka hari Jumat. Hari Jumat. Loh di sana kok ada hari? Tapi bukan hari Jumatnya yang kita jadikan pelajaran. Ketika kita di dunia itu sudah diperintahkan Allah. Ketika ada panggilan sholat Jumat, padahal baik, tinggalkan jual beli pas hari Jumat. Kenapa? Karena kamu nanti dikasih kamu jual beli khusus hari Jumat di akhirat. Jadi sudah benar yang misalnya Karangasem pulang untuk haji, masuk sehari aja nggak bisa. Jangan malah kalau Jumat malam nggak ada. Ya, di Padarun di sana ada jual beli. Malah dalam hadis lain itu disebutkan ada seorang yang pengen bertani. Jadi seorang yang di surga udah enaknya kayak gitu, makanan tinggal ngambil apa tinggal ngambil. Ternyata ya Tuhan, aku pengen bercocok tanam. Dikasih sama Allah sawah. Ya bercocok tanam. Jadi di surga itu ada apa? Pasar. Pasar tetapi bukanya cuma hari apa? Jumat. Dan itu nyambung dengan surat Al-Jumu'ah, di mana kita itu hari besar kita itu adalah hari Jumat, sehingga kita diminta untuk berhenti bekerja di hari Jumat. Jika saya setuju kalau hari libur kita itu hari Jumat. Dulu madrasah ibtidaiyah dimanapun seluruh Indonesia itu liburnya hari Jumat. Dulu begitu. Ingat saya kecil itu. Dulu di sekolah di desa saya ada sekolah SD sama sekolah madrasah gitu istilahnya. Ya MI itu. Nah, ini kalau hari Ahad itu termasuk, malah justru hari Ahad itu hari pertama masuk. Hari Jumat
Yang keempat, fakta di surga ternyata begitu para pedagang itu pulang ke rumah, di perjalanan kena angin. Nah, kena angin itu karena angin itu angin surga, bukan angin surga janji-janji sampean ya. Angin surga itu ternyata sapuan angin surga itu bikin wajah dan tubuh makin muda, makin ganteng. Sehingga begitu nyampe rumah, ketemu sama si istri, istrinya bilang, "Mas, sampean berangkat ke pasar pulang kok makin muda, makin ganteng." Gitu. Dijawab sama suaminya, "Iya, oh iya Bapak, saya juga, kamu baru tak tinggal sebentar ke pasar aja kok makin cantik gitu." Jadi orang di surga itu hari-harinya makin hari makin cantik, makin ganteng. Nggak kayak sampean. Coba kamu coba. Sampai ini makin hari makin apa? Berangkat ke pasar Pak Nabi, ya pulang kena angin soal-soal rambut gitu ya. Rambutnya mosak masih gak karuan, apalagi bawa sepeda motor helman was, kena debu, kena apa, nyampe rumah si bojonya, "Mas, sama habis ditabuk orang." Bojonya gak kalah. "Lah ya kamu di, saya tiap hari keluar datang ke kamu, lihat kamu tuh rambutnya di apa ini, digulung sama kasih apa tuh, jepit tuh, jepit yang gendong-gendong itu, dirol tuh, dikini sawon pas indi, pas kuyuk, balsem, daster yang linting suwek sebelah. Coba lihat, halah, dek, itu di dunia. Iya Putri, dorong sempat adus, kebalik di surga. Jadi kita makin hari ini makin getting older. Wah, ini berbaju merah baru datang tiruan. Waalaikumsalam. Ya, itu fakta kelima. Fakta kelima. Jadi kalau kita lihat itu fakta kelima itu, maka kita bisa berpikir bagaimana dengan kita. Itu kan iming-iming itu, iming-iming dari Allah. Ya. Jadi dari itu ternyata berbalik dari kita. Karena apa? Karena di surga itu ketika manusia sudah masuk ke surga semua, ketika manusia juga yang bagian neraka masuk neraka semua, maka yang namanya waktu akan ditaruh di antara surga dan neraka, namanya Al-Araf itu. Kemudian seluruh penduduk neraka dan seluruh penduduk surga akan melihat bahwa waktu akan disembelih di sana. Ketika waktu sudah disembelih, maka seluruh penduduk neraka akan meratap nangis sejadi-jadinya. Kenapa? Karena berarti sudah tidak ada harapan untuk keluar dari neraka. Sebaliknya, seluruh penduduk surga akan bergembira ria, karena berarti sudah tidak akan ada lagi kesedihan dan kesengsaraan, bahagia selamanya. Nah, berhubung si waktu ini sudah selesai, maka orang pun tidak akan menjadi tua, karena tidak ada lagi waktu. Kita ini getting older, makin hari makin menua,
Itu kan karena sel-sel kita ini mengalami proses pengausan, sehingga kemudian klinik-klinik anti-aging itu mencoba untuk menemukan formula yang meremajakan sel-sel, katanya gitu. Ya kan? Sehingga pakai penyinaran lah, apalah segala macam. Sampai kapan ditahan-tahan? Tak bisa. Tak bisa. Oke, misalnya Jennifer Lopez dianggap artis Hollywood yang mencerminkan kemampuan untuk menjaga peremajaan kulit dan tubuhnya. Sampai kapan? Sekarang baru 50 sekian. Coba kita lihat 70 tahun. Tak bisa. Karena memang apa? Seperti yang kemarin kita bahas dalam kajian itu, memang ini didesain untuk disposal, casing yang hanya sekali pakai. Ya, jadi saya ulang, fakta ternyata antara tingkatan derajat satu orang dan orangnya yang di surga itu seperti melihat bintang di langit. Berarti tetanggaan di surga itu jaraknya adalah antar galaksi, antar gugusan tata surya. Kalau kita di galaksi Milky Way atau Bima Sakti, jarak kita dengan galaksi lain itu bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun cahaya. Padahal 1 detik cahaya jaraknya 300.000 kilometer. Nah, bisa dibayangkan Mas Anam, kalau 10 detik cahaya berarti sudah berapa? 3 juta kilometer. Kalau 1 jam cahaya berapa juta kilometer, miliar kilometer. Kalau 1 tahun, nah kalau ribuan tahun. Nah, saya balik, itulah kalau kita bertetangga di surga saling ingin mengunjungi, maka kendaraan kita disebut sebagai kendaraan dipakai Rasulullah itu buraq. Buraq itu dari kata barqun, barqun itu artinya kilat, berarti kecepatannya cahaya. Sesuatu yang sekarang lagi diriset oleh NASA dan teman-temannya. Kecepatan tertinggi sekarang pesawat hipersonik, bukan hanya supersonik ya, itu baru sekitar 4-5 Mach atau kecepatan suara, jauh di atas kecepatan cahaya, di bawah kecepatan cahaya. Sehingga apa? Ini, maka nggak kepengin kita nanti biar berdekatan di surga itu. Caranya gimana? Ya kita dekatkan. Berlombanya itu fastabiqul khairat. Berlombanya di situ. Jawabannya itu sekarang, biar kita nanti nggak terlalu jauh, ya. Kalau kita menyamai Rasulullah, tidak mungkin lah. Tapi sekurangnya dekat gitu loh, saya ini dekat. Ya, biar misalnya Rasulullah itu RT 1, kita ya RT jadi Rasulullah itu RT 1. Karena apa? Kalau tahajud itu sampai kakinya bengkak. Lah sama kaki bengkak bukan karena tahajud, karena asam urat. Itu kan. Bahkan Rasulullah itu pernah sujud itu sampai mimisen. Sampai apa? Sampai apa ini? Ya, sampai mimisen. Saking nikmatnya sujud. Nah, kita kan yang nggak mungkin bisa begitu, karena Allah diberi kekuatan ekstra oleh Rasulullah diberi kekuatan ekstra oleh. Makanya kita minta itu. Ya, itu aja kajian kita. Saya hanya ingin
membawa suasana surga itu ke sini. Jika memang ternyata kita itu, katanya begini, selain kita nanti makin hari makin muda, jadi ternyata di surga itu Mas Aris ada pasar. Jadi ada hadis muttafaq alaih Mas Aris. Ada sekitar 7 fakta tentang surga. Fakta pertama, bahwa kita nanti itu jasadnya adalah jasad dikembalikan persis seperti nenek moyang kita, Nabi Adam. 60 hasta, sekitar 30 sampai 40 meter tinggi kita. Tetapi itu tidak besar, karena apa? Karena di surga itu segalanya juga satu orang dikasih rumah al-luas samawati wal ardh sebesar seluas langit dan bumi. Itu fakta pertama. Lalu fakta kedua, bahwa kita itu nanti ada pasar berarti. Di surga ada pasar. Tetapi pasar itu hanya buka hari Jumat. Bukanya hari Jumat. Pasar itu ya hanya untuk kesenangan para penduduk surga untuk saling bertemu dan berinteraksi. Wallahu a'lam bentuk pasarnya seperti apa. Kita tentu nggak bisa membayangkan nanti pasarnya kayak, bahkan misalnya pasar tradisional atau pasar paling canggih, mall di Dubai misalnya. Tidak seperti itu, jelas berbeda. Yang ketiga, para pedagang itu ketika pulang dari, atau pedagang atau pembeli pulang dari pasar, pulang ke rumah di surga, di tengah jalan kena angin surga. Maka angin surga ini akan membuat paras dan anatomi tubuh ahli surga itu makin muda, makin ganteng. Sehingga begitu nyampe rumah, dia disapa oleh istrinya, "Mas, dari pasar kok makin muda, makin ganteng." Nah, suaminya jawab kepada si istri, "Loh iya tadi, aku lihat kamu tak tinggal sebentar ke pasar kok ya makin cantik, makin muda." Nah, ini kebalik dengan kondisi kita di dunia ini. Yang laki-laki pulang dari pasar atau dari proyek, rambutnya musak masih tidak karuan. Ya Mas Heri. Terus kena debu, kena apa, apalagi yang punya bengkel dari bawah. Ya Mas Anam, campur uli, campur begitu nyampe rumah, istrinya ya penuh koyok, balsem, Handyplus. Yang keempat, fakta di surga, karena mereka memakan makanan yang beda, maka keringatnya pun bau kesturi. Yang kelima, jarak antar penduduk di surga satu tingkatan melihat tingkatan di atasnya itu seperti melihat bintang yang paling terang. Bintang yang paling terang. Berarti antar penduduk di surga itu rumahnya jaraknya adalah antar gugusan bintang, ratusan tahun cahaya. Jauh dulu. Nah, gimana kita? Ayo kita dekatkan dengan cara fastabiqul khairat. Dengan cara fastabiqul khairat. Biar dekat, biar nggak terlalu jauh dulu. Biar nggak terlalu jauh. Nah, selanjutnya fakta yang ke-6, penduduk surga itu wajahnya itu
bersinar seperti bulan purnama. Nah, kita ini redup di sini nih, burak. Makanya kita rubah. Caranya gimana? Hadirkan itu di sini. Yang ketujuh, penduduk surga itu tidak ada ucapan-ucapan lain kecuali ucapan salam, salam, salam. Mas Momon, duduk Mas Momon. Salam, salam, illa ilan salaman. La yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Tidak mendengar di sana itu ucapan-ucapan yang menyakitkan hati, yang sia-sia, kecuali ucapan-ucapan kebaikan dan salam. Yes. Jadi itu namanya benar-benar rest in peace. Istirahat dalam damai. Yaitu. Nah, sekarang gimana untuk mencapai itu, bro? Ayo kita sekarang ini berlomba. Berlomba sampai di level itu. Berlomba sampai kita mendapatkan status dan tiket itu. Ya, Mbak Ganda. Oke, ayo berlomba makanya. Karena tidak ada satupun orang yang dijamin mendapatkan tiket itu kecuali sudah mati. Makanya tadi awal kajian saya sampaikan, orang berbuat baik itu banyak yang bisa, tetapi istiqomah berbuat baik sampai akhir ini yang jarang bisa. Padahal yang masuk surga itu bukan orang yang pernah berbuat baik, tetapi orang yang berbuat baik sampai akhir. Bukan yang pernah dulu ya. Karena kalau pernah berbuat baik, hampir seluruh manusia di bumi pasti pernah berbuat baik. Bahkan orang yang paling jahat sekalipun pasti pernah berbuat baik. Tetapi kriteria untuk memasuki ridho Allah yang disimpulkan surga itu bukan yang pernah, tetapi yang istiqomah berbuat baik sampai akhir hayatnya. Itu yang sulit. Makanya kita perlu bergandengan tangan. Makanya kita perlu wakunu ma'as-shadiqin. Berkumpullah, jadilah, mendekatlah kepada orang-orang yang benar, supaya bisa mendapatkan teguran, supaya bisa selalu istiqomah di dalam kebenaran. Ya, betul ya. Saya rasa itu kajian kita pada malam hari ini. 7 fakta tentang surga yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang harusnya menjadi trigger dan stimulasi kita untuk kemudian fastabiqul khair. Monggo, kalau ada yang ditanyakan silakan. Gini. Belum waktu disembelih, berarti kan masih ada kesempatan bagi orang-orang yang berbuat baik tapi masih lebih banyak kesalahannya. Kalau sudah waktu disembelih berarti sudah nggak ada kesempatan ya. Terus bagaimana dengan orang-orang yang punya amal kebaikan tapi masih lebih banyak lagi dosanya, Gus? Berarti udah nggak ada kesempatan lagi untuk mendapat nikmat di surga. Jadi seseorang masuk surga itu sangat tergantung khotimahnya. Khotimah itu akhirnya. Makanya saya bilang langkah awal itu penting.
tapi langkah terakhir yang terpenting. Tapi karena kita tidak tahu kapan langkah terakhir itu tiba, maka semua langkah menjadi penting. Nah, terkait dengan itu Mas, maka yang benar-benar nanti masuk surga itu adalah orang yang husnul khatimah, yang akhirnya akhir baik. Jadi meskipun dia punya dosa jutaan ton misalnya, tetapi mendekati akhir hidupnya dia bertaubat dan menjadi baik, maka dia masuk surga. Tetapi memang didahului dengan masuk neraka dulu untuk dibersihkan dosa-dosanya. Iya Mas Arif, itu memang konsepnya. Jadi ketika orang timbangannya itu ternyata masih banyak dosanya, meskipun dia mati dalam keadaan husnul khatimah, maka dia istilahnya dicelupkan di neraka dulu untuk dibersihkan dosanya. Dan jangan pernah meremehkan neraka. Kenapa? Karena jangankan di neraka berhari-hari, bertahun-tahun, di neraka mungkin 1 detik, 1 menit aja sudah tidak karuan. Sekarang ambil korek, lalu nyalakan korek itu di bawah tangan sampean. Saya yakin jangankan 1 menit, 4-5 detik saja sudah locotan kita. Padahal api ini adalah, api yang ada di dunia itu adalah seperti api di neraka yang sudah dicelupkan di telaga daerah surga sana untuk biar dingin selama puluhan ribu tahun. Setelah itu dicelupkan lagi, didinginkan lagi selama puluhan ribu tahun lagi, baru dibawa ke dunia. Dan itu hanya sebongkah kecil dari neraka. Setelah didinginkan ribuan tahun, itu baru menjadi api yang ada di dunia. Kita bisa bayangkan, dan itu hadis itu Rasulullah nggak mungkin ngecap. Jangan anggap ini dongengnya ya. Jadi sepanas itu. Lalu kemudian nanti di neraka yang Celsius atau Fahrenheitnya derajatnya itu ribuan, bahkan mungkin jutaan kali lebih panas daripada di dunia. Lah kalau jangankan 1 hari, 1 tahun, 1 detik, 2 menit aja mungkin. Itulah kenapa kita diwanti-wanti sama Allah untuk qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah, jauhkanlah dirimu dan keluargamu dari api. Ini bukan nerakanya secara lain, tapi dari apa? Murka Allah ya. Antitesa dari ridho Allah. Jadi masjid, orang nanti kalau disembelih itu, bagi yang sudah masuk surga itu kan gini, istilahnya begini Bu, yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, itu istilahnya. Ya, yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka itu dalam keadaan gosong, tidak karu-karuan gitu, dalam keadaan mengelupas kulit, daging segala macam. Terakhir saat ada orang namanya Sibilan itu, kemudian dia dicelupkan ke telaga Salsabila. Di telaga itu kemudian dia kayak ada semacam tergenerating sel itu, lalu kemudian dia utus lagi, baru dia masuk surga. Nah, pintu surga ditutup ketika orang terakhir dari neraka ini keluar. Disitulah kemudian waktu tadi ditaruh di Al-A'raf, kemudian disembelih. Nah, siapa orang yang keluar ini dari itu, berarti yang seperti saya sebutkan tadi, mungkin dia banyak dosanya meskipun husnul khatimah, tapi ada beberapa dosa yang dia belum taubati di dunia, maka karena masih ada sisa, tidak boleh masuk surga illa mutahharun, sehingga dia harus dibersihkan, dicucikan dulu di neraka. Kalau baju dulu nyucinya dengan rinso, dengan soapin, baiklin apa di sini. Lah kalau di sana nyucinya dengan api. Oh, bukan kali. Ya,
Jadi karena itu saya hari ini topik saya bukan topik neraka, tapi topik iming-iming surga. Kalau biasanya saya nadhiron, memberi peringatan, hari ini tadi saya ngajak basyiron, memberi kabar gembira tentang ya apa sih enaknya kalau kita di surga nanti. Ya, durasi, guru siapa? Tanya durasi. Proyek. Ayo bertangga nanti proyeknya di sana. Di surga proyeknya. Kalau di sini kan mau ngontrak tanah aja susahnya kayak gini ya. Di sana nggak pakai kontrak Pak ya. Nggak usah jauh-jauh ke Karangasem. Nggak usah jauh-jauh ke Malang, Bu Lili. Ya kan? Luas di sana. Ya Pak Sevi, mana Mbak Bujuri? Ya, jadi di sana. Caranya gimana? Nah sekarang ini, ayo bekerja keras. Sekarang ini ayo bekerja keras, lalu hasilnya kita nikmati sekedarnya, kita bawa pulang ke akhirat. Wes, gitu aja. Ada lagi? Tentang Rumah siapa? Oh, rumah dulu deh. Gimana? Upaya apa saja yang harus kita lakukan agar kita dapat menjaga konsisten kita berbuat baik? Apa saja ini? Gini Mbak Tri, kalau saya mengambil itu beramal yang kecil tidak apa-apa asalkan istiqomah. Asalkan istiqomah. Kita ini ya di SPMA ini laksanakan aja 8 rukun santri itu. Iya Mas Rizky, Mas Andi kan. Laksanakan aja, 8 rukun santri itu mulai dari sholat jamaah 5 waktu. Sebisa mungkin ya kita ke masjid kita. Tapi kalau pas memang di perjalanan atau pas jauh dari ini, minimal jamaah peserta keluar jamaah 5 waktu. Lalu tahajud. Upayakan rutin tahajud. Lalu sholat duha. Kemudian kajian tafsir Quran. Kenapa sih penting kajian tafsir Quran? Kemarin kita belajar tentang tombol hati ya. Ya, tombol hati itu apa? Ini saya ulang ya. Cuman kalau nggak percaya 8 rukun santri. 8 rukun santri. Pertama apa? Sholat jamaah. Perintah Nabi enggak ini? Perintah Nabi enggak? Wajib sholat jamaah itu. Hadisnya jelas sahih. Sholat jamaah. Yang kedua apa? Sholat malam. Tombol hati iku ana 5 warnane, kaping pisan maca Quran sak manani. Tombol hati Mbak Ganda itu obat hati. Pertama baca Quran beserta di dalam 8 rukun santri kita diminta untuk kajian tafsir Quran. Dan di situ kita diajak mengeja huruf per huruf, kata per kata, makna demi makna, lalu ditafsirkan. Betul? Kaping pin, ayo bareng ya. Obat hati, ayo bareng. Baca Quran dan dalam 8 rukun santri kita diwujudkan dalam apa? Kajian tafsir Quran dan kajian tafsir. Kalau kita di sini pada subuh dan pada zuhur. Kenapa ini menjadi obat hati? Karena kita itu sudah diprediksi Nabi bahwa kita itu punya penyakit namanya wahan. Wahan itu cinta dunia dan takut mati.
Quran itu sebagai syifa'u lima fis sudur, obat penyakit hati, sehingga sampai ngaji itu memang diobati. Yang namanya obat itu kalau ini ada borok terus dikasih super tetra, bobo itu panas enggak? Tapi yang panas siapa? Bakterinya, virus-virusnya itu. Kalau mau sembuh jangan dibuang boboknya, biarin. Sampean juga gitu kalau ngaji subuh tafsir hadis, tafsir Quran itu kadang kesinggung, kadang kena obat perih, jangan lari. Mau sembuh kok, malah obatnya yang disuruh pergi. Biarin, merasuk sembuh nanti. Obat hati. Yang kedua ya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Dalam 8 rukun santri apa? Tahajud. Kita diminta tahajud. Tahajud itu simbol kita wanahan nafsu, melawan nafsu, jihad bin nafs. Lagi enak-enaknya tidur, bangun. Quran jelas surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatan. Fatahajjat bi kita diperintah untuk bangun. Terus yang ketiga ya, bareng. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang ngaji. Ini berkumpul orang soleh biar dapat teguran, bimbingan, nyelentong, ditapuk, ditarik, ini memang fungsi berkumpul dengan orang. Berkumpul dengan orang soleh enak apa enggak? Enggak. Berkumpul dengan orang soleh enak enggak? Enggak enak. Enggak enak. Apa-apa tidak boleh. Ya toh? Enggak enak berkumpul dengan orang soleh. Enggak enak. Selalu ditegur, makanya saya tak menjauh saja. Ada Gus. Ada Gus. Saya lo kenapa kok sampean jauh itu? Coba, kira-kira manfaatnya apa kemudian berkumpul dengan orang soleh? Manfaatnya apa? Manfaat paling utama berkumpul dengan orang soleh apa? Sampean itu tahu sebenarnya baik dan buruk itu tahu. Sudah tahu. Cuma tapi sampean itu tahu baik dan buruk itu. Cuma sampean itu kalau lagi melakukan yang buruk, lalu tidak ada yang soleh di depan sampean, nyaman sampean. Nggak ada yang demikian pula ketika nggak melakukan kebaikan, sampean ya santai. Tetapi begitu sampean dekat dengan orang soleh, begitu melakukan keburukan, mesti dicerewetin. Begitu tidak melakukan kebaikan juga dicerewetin. Yang keempat. Yang keempat, kaping papat kudu weteng ingkang. Yang keempat harus berpuasa. Tadi puasa enggak? Tadi puasa enggak? Lagi itu katanya obat hati, enggak pernah diminum obatnya. Kira-kira penyakitnya gimana? Nyaman. Tak ada masih obat lalu enak itu nggak ada, kecuali ini anak kecil itu. Itu kan buat obat penyakit panas biasa. Lah sampean ini kanker kok. Gak mungkin. Apalagi cuma kasih balsem gitu loh. Ini pahit. Makanya puasa. Yang terakhir apa?
Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Jadi perpanjanglah zikir wengi ingkang suwi. Kita di dalam 8 rukun santri apa? Apa? Dilakoni. Alhamdulillah. Jadi itu aja. Kita dikasih oleh Ali bin Abi Thalib tentang obat hati itu ada 5 dan itu betul sekali. Betul sekali. Puasa Senin Kamis dalam 8 rukun santri SMA ada. Renungan suci ada, tahajud ada, jamaah 5 waktu ada, baca Quran beserta maknanya ada. Jalani itu, wis salah. Tidak melarang sampean kerja sekeras mungkin, enggak. Cari harta, cari nafkah silakan. Lakukan itu sebagai kendali sampean supaya tidak digerogoti oleh penyakit. Nah, sembari itu Mbak Tri diajak anaknya, diajak sang bojo, mana Mbak Tri? Diajak supaya apa? Itu tadi 1-2 langkah nanti enak jadinya. Itu Mbak Gandaya nanti kalau sudah bersuami diajak. Oke Mbak Sylvie? Pastikan itu. Nanti kalau nggak gitu, aduh susah. Ya kan? Kalau ya karena ya secinta apapun kita sama pasangan kita, tapi kan kita ingin pasangan itu sehidup semati dan sehidup kembali. Artinya sesurga. Bojo secinta apapun bisa berpisah loh ya. Karena toh nanti kita itu akan bertemu Allah furoda, sendiri. Ya, ada lagi tadi ada Mas Walid? Bismillahirrahmanirrahim. Ini tentang bahwa setiap diri itu adalah pemimpin. Apakah persendian kita yang 360 yang setiap hari katanya menurut Rasulullah itu harus diberi sedekah yang berupa sholat duha itu, apakah nanti setiap persendian itu apakah itu adalah termasuk golongan rakyat-rakyat kita gitu. Maksudnya yang kita pimpin, karena setiap persendian maksiat itu kan yang jelas kita akan berdosa ya. Nah, terus apakah itu nanti di akhirat akan diwujudkan sebagai sosok makhluk yang bagaimana atau bagaimana? Terus apakah, karena tadi disampaikan Gus bahwa kita ini nanti di sana kan furoda. Nah, apakah persendian itu nanti yang akan jadi teman kita atau bagaimana? Gus minta penjelasan. Terima kasih. Jadi kita nanti di akhirat itu furoda, benar-benar sendirian betul kita nanti itu mempertanggungjawabkan seluruh yang disebut di situ innas sam'a wal basar wal fu'ada, mulai dari pendengaran, penglihatan sampai gerakan hati sekalipun. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Termasuk yang dibilang Mas Malik tadi, ada 360 sel persendian dalam hadis Nabi itu. Masing-masing sel itu wajib disyukuri. Bentuk syukur antara lain ya ada sedekah macam-macam itu. Tubuh kita memang akan bersaksi sendiri-sendiri Mas Malik. Allah akan dalam bentuk apa ya. Tapi yang jelas nanti akan bersaksi. Bahkan nanti itu ada perdebatan antara kulit dan kita. Ketika kulit bersaksi tentang apa yang kita lakukan, lalu kita itu mengatakan, wahai kulitku, kenapa engkau bersaksi melawan aku, malah memperberat tanggung jawabku. Kata si kulit, aku diciptakan Allah untuk ngomong apa adanya. Aku tidak akan membela engkau. Nah, kalau di makna itu sebagai rakyat atau anggota kita, ya memang betul. Memang betul.
nanti juga gitu. Makanya wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum. Dan nanti yang ngomong itu adalah tangan, dan yang bersaksi itu adalah kaki. Mulut kita dikunci. Mulut kita dikunci. Kenapa? Karena mulut ini bisa bersilat lidah mengatakan apa yang tidak dilakukan. Taquluna ma la taf'alun. Sehingga nanti itu tidak bisa sudah ada alibi, apalagi sokok menyokok, tidak bisa. Alaihissallahu bi'ahkamil hakim. Jadi benar nanti kita nanti, wah itu nanti, aduh lah, kalau Quran loh yang menyatakan itu, kulit itu nanti bersaksi melawan manusia. Ketika misalnya kulit itu nanti naudzubillah dari pernah dipakai untuk maksiat atau apa segala macam, maka kulit ini akan bersaksi. Gitu. Ya, jadi kalau tadi pertama gambarannya adalah gambaran bagaimana penduduk surga. Tapi sebelum mencapai itu, yaumul hisabnya itu sedetil itu. Jadi kalau dianggap ada CCTV, kalau sekarang ini misalnya di belakang sana ada CCTV, di situ ada CCTV. Ini setiap gerak kita kan kelihatan. Tapi di CCTV situ nggak dengar suara. Sementara CCTV-nya Allah ini ma yalfidhu min qawli illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu lafaz, tidak ada satu suara kata dan gerak hati kita yang nggak dibaca. Ditampilkan semua itu, diputar semua itu nanti ya. Makanya saya berkali-kali bilang, untuk meminimalisir itu sediakan pulpen di kananmu dan penghapus di sebelah kirimu. Hari-hari itu pakai diri kita itu setiap sebelum tidur untuk menghapus catatan sebelah kiri. Sementara in the daylight, ketika pagi dan siang hari, pakai kanan itu mencatat kebaikan sebanyak mungkin. Nanti biar imbang tuh pada saat yaumul mizan. Jadi sediakan pulpen kebaikan di sebelah kanan, sediakan penghapus di sebelah kiri. Setiap kali malam gitu ya, sebelum tidur minta ampun pada Allah, minta maaf kepada sesama. Tadi seharian punya dosa siapa saja. Mas Malik, ya. Minta maaf saya Mas Malik ya, tadi saya ngerasanya sampean. Sebelum tidur tuh. Nah, kalau tidur beneran, tapi kalau tidur kemudian nggak bangun karena dicabut nyawanya gimana? Menyisakan dosa. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Sebelum bismika Allahumma ahya wa bismika ahya wa amut, sebelum itu kita minta maaf, minta ampun kepada Allah. Jadi penghapus sebelah kiri itu jalan terus tiap hari, bukan hanya pada saat lebaran. Oh lebaran, dore. Kosong-kosong yuk. Lagi skor bal-balan. Ya, nah sebelah sini sediakan pulpen apa? Catat terus kebaikan. Perbanyak fastabiqul khairat. Sini wasari'u ila Nah, jadi iming-iming surga tadi konkretnya begitu. Kamu hati tadi. Ada lagi? Izin lanjutnya sedikit. Ya. Terus apa? Kan ada asma Allah itu yang disebut yasatta. Yasatta memang menutupi aib. Ya. Bagaimana? Apakah nanti video yang diputar nanti di sana itu, misalkan sudah terhapus sudah. Tidak diputar lagi. Atau mungkin di blur atau bagaimana? Ya itu tadi Mas Malik, makanya Allah kan hamba bahkan ya Mas Malik, selain dihapus ya, Allah itu menjanjikan gini, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya nanti di akhirat. Itulah janji dulu-dulu semua. Jika seandainya pun sampean mendengar ada aib dari saudara sampean, yang paling baik adalah tidak membicarakan dan stop di situ. Karena sampean pasti punya aib juga loh. Makanya jangan pernah memakai lidahmu untuk membicarakan aib orang lain, karena sampean juga punya aib dan orang lain punya lidah. Maka yang paling tepat kita itu adalah menutup itu.
Yang kedua yang dibilang Mas Khalid tadi benar. Jadi kalau nanti kita di sini itu sudah sama sediakan penghapus terus di sebelah kiri, apa yang sudah jelek itu nggak akan tercatat lagi, mau sudah dihapus. Sudah dihapus. Makanya kita itu lebih baik malu sekarang dengan cara minta maaf Mas, saya minta maaf Dik, saya minta maaf. Kadang malu kita mulai mengakui kesalahannya. Nah maaf sekarang, mending malu sekarang daripada itu tidak terhapus dan nanti disetel dilihat semua manusia sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Demikian pula dosa-dosa kita kepada Allah. Itu mending kita sekarang minta ampun kepada Allah daripada nanti dilihat sama orang seluruh jagat. Tapi malu. Ya kan? Jadi nggak hanya sekedar diblur Mas, tapi dihapus memang, tidak ditampakkan karena sudah ditobati ketika di dunia. Makanya kan gini hal, orang yang mencuri kemudian dipotong tangan, itu kan hukum itu menjadi berat untuk dilakukan. Kenapa? Pada saat Rasulullah melaksanakan hukum itu, hukum hudud itu, orang yang memotong tangan itu sudah bertanggung jawab bahwa nanti di akhirat sudah nggak dipotong lagi gitu. Demikian pula orang yang berzina kemudian dirajam, maka sudah dijamin bahwa orang yang dirajam itu karena sudah dapat hukuman di dunia, nanti di sana nggak dapat hukuman lagi gitu loh. Nah sekarang ini kan siapa yang bertanggung jawab itu? Kan qadhi atau eksekutor yang melakukan itu harus benar-benar bertanggung jawab. Kalau sekarang misalnya orang dicambuk karena berjudi atau minum khamar, kemudian dipotong tangan karena mencuri, atau dirajam karena berzina, atau dikisos mati karena membunuh, itu kan berarti ganti siksa di akhirat dilakukan di dunia. Nah, sehingga untuk dosa-dosa selain yang disebutkan tadi, kita minta ampun kepada Allah. Insya Allah nanti di sana sudah tidak apa-apa. Lagi? Silakan Bapak. Terus kalau di surga nanti itu sosoknya dikembalikan seperti Nabi Adam. Gitu ya. Kira-kira baju di surga itu apa? Bagaimana? Baju di surga itu apa? Di sana jelas ya di beberapa ayat kan. Jadi baju di surga itu jelas di sana disebut mereka memakai baju dari sutra-sutra yang tebal. Tapi sutranya surga jangan dibandingkan dengan seperti sutra di dunia. Di sana disebut bahwa satu di antaranya sutra itu adalah berwarna hijau. Tapi hijaunya juga seperti apa? Wallahu a'lam. Itu hanya untuk Allah memudahkan kita memahami warna hijau itu warna damai. Karena kalau disebut gitu nanti orang partai akan bilang loh kan warnaku, nah repot kan gitu. Sehingga yang dipakai di sana itu begitu. Bahkan misalnya sungai-sungai yang di surga itu kan sungai yang saya pernah baca artikel itu, NASA menemukan ada satu planet yang bahkan isi semua cairan di sana itu adalah dari kayak semacam wine gitu. Nah ternyata Quran juga sudah mengatakan itu, satu di antara sungai di surga itu adalah sungai yang berisikan khamr yang tidak memabukkan. Sungai lain berisikan susu, sungai lain berisikan madu, dan seterusnya. Demikian pula pakaian, ada banyak itu dalam surat Al-Kahfi misalnya 30 sampai 31 disebutkan di sana tentang orang-orang itu memakai pakaian-pakaian dari sutra yang tebal yang berwarna hijau dan gitu kan. Nah, tapi seperti apa itu yang kita tidak tahu seperti apa karena memang mala ainun ra'at, jadi sesuatu yang belum pernah dilihat mata, wala udhun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan belum pernah terlintas dalam benak hati manusia keindahannya itu. Sehingga kalaupun di situ digambarkan misalnya sutra tebal berwarna hijau,
tentu bukan seperti bajunya Mas Heru. Bajunya Mas Heru kan warnanya hijau, apalagi merah jelas enggak. Ya jelas enggak seperti baju saya juga enggak, apalagi kotak-kotak enggak. Ya Mas Heru ya, enggak kotak-kotak aja. Di situ disebut sebagai apa? Warna hijau. Silakan lagi. Banyak Pak Tutur kalimatnya di situ. Misalnya ada yang ada dalam surat Al-Insan itu Pak Tutur itu disebutkan aliyahun thiyabun sundusi khudru wa istabrak. Jadi sebenarnya mereka memakai pakaian sutra halus. Jadi pertanyaan tersebut itu ada dalam Al-Quran tuh, Al-Insan ayat 21 itu. Jadi sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Mereka memakai gelang dari perak juga, dari emas. Banyak lagi, ya. Banyak rata-rata berwarna hijau. Istabrak, gitu kan? Khudran sundus, jadi itu libasuhum yang dipakai mereka itu di dalam sutra-sutra yang lembut. Lain apa masalah? Kepengen mana? Hitam. Alhamdulillah. Makin hari berarti makin terurai. Alhamdulillah, makin adem. Syukurlah. Saya rasa itu nih kajian kita pada malam hari ini. Wahai penduduk surga, aminkan itu karena tidak ada the ultimate goal of our life. Jadi tujuan paling tinggi dari hidup kita itu adalah ridho Allah. Ridho Allah itu simbolisasinya surga. Sehingga jangan malu, jangan minder untuk mengimpikan itu sebagai arah kita mencapai keselamatan di sisi Allah. Semoga Allah merahmati kita, menguatkan kita dalam siratal mustaqim, mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita keberkahan jasmani rohani, keselamatan dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma ighfir lana Allahumma tarhamna wa la wa taslim Rabbana la taj'alna fi mudhirin Allahumma qadina wa sama wa Rabbana man qutubna ma shahidna rabbana la tuzigh Rabbana ja'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimin Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana qul lana sabra sabra Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.